Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berikut ini kami sajikan cuplikan video pesan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ada Kabupaten Tegal, ada Kabupaten Kendal, kabupaten-kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Pada saat Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani bersama Ketua PWI LS Jawa Tengah, Kiai Mubarok, kita dengarkan bareng-bareng bagaimana pesan-pesan beliau kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kita dengarkan. Alhamdulillah, saya bangga dan berbahagia bisa berkumpul bersama PWI Kendal. Saya berpesan kepada PWI Kendal untuk senantiasa bersemangat dalam menjaga sejarah, menjaga para kiai-kiai kita, terutama di Kendal, untuk senantiasa bersabar dalam berjuang pula. Dan ketahuilah bahwa kita ini adalah orang-orang yang berada dalam kebenaran. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa rendah diri, jangan bersedih. Kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan kita berharap PWI LS di Kabupaten Kendal untuk senantiasa menyatu dengan masyarakat, menyatu dengan seluruh warga NU, dan kita besok akan ada acara di Tegal. Begitu pula secara umum saya mengharapkan PWI Jawa Tengah untuk terus semangat yang telah menjadi contoh bagi PWI Indonesia, di mana dari 35 kabupaten yang ada di Jawa Tengah ini tinggal beberapa kabupaten saja yang belum dibentuk PWLS. Saya kira demikianlah yang dapat saya sampaikan. Siapa kita? Laskar Sabilillah. Siapa kita? Laskar Sabilillah. Jadi itulah apa yang disampaikan pesan-pesan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani pada saat berada di Tegal. Kemarin kita semua tentu tahu bahwa safari dakwah Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu dari Banyuwangi, terus ke Bali, Pulau Dewata, terus pulang, mampir ke Tegal. Ada agenda pengajian beliau. Bertemu dengan Kiai Mubarok. Kiai Mubarok, Ketua PWI LS Jawa Tengah, yang luar biasa. Dari 35 kabupaten yang ada di Jawa Tengah ini, hampir semuanya sudah deklarasi ikut perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Tentu ini karena perjuangan yang panjang, perjuangan yang sulit. Kita semua sudah mendengarkan bagaimana pesan-pesan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani kepada PWI LS terkhusus Jawa Tengah. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan merasa rendah diri, merasa hina, merasa bersalah atau merasa susah. Kita insya Allah memegang kebenaran. Niat kita dalam rangka mensucikan nasab baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta kita, mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita punya makwirah, punya alasan. Alasannya apa? Tegakah kita? Relakah kita? Ridhokah kita seumpama ada orang yang berani mengaku sebagai cucu Nabi tapi perilakunya menyimpang? Perilakunya
jauh dari syariat ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya sangat jauh, tidak ada kemiripan babar blas. Ini tentu menyita perhatian. Kita memegang kebenaran dan meluruskan sejarah bangsa dan bernegara kita, sejarah NU kita. Kita sebagai warga NU tentu tidak rela seumpama sejarah NU, sejarah organisasi yang luar biasa, yang harus betul-betul kita jaga, dibelak-belokkan semaunya sendiri. Sekalipun mereka yang membelak-belokkan mengaku sebagai wali. Wala tahinu wala tahzan. Kita memegang kebenaran. Jadi tidak usah merasa kita kecil, tidak ada apa-apanya. Tentu kita akan melihat sejarah bagaimana Raja Abraha yang berasal dari Yaman, Raja Yaman itu. Walaupun aslinya itu dari Ethiopia, tetapi jelas itu Raja Yaman yang berkulit hitam, yang mempunyai pasukan dengan pasukan gajahnya, luluh lantak dengan seekor burung ababil dari surga yang membawa kerikil dari neraka. Ini membuktikan belum tentu sesuatu yang besar itu menang, belum tentu. Dan belum tentu juga sesuatu yang kecil itu kalah, belum tentu. Makanya wala tahinu wala tahzanu. Jangan minder. Si Habib Dobolowi itu melakukan kesalahan saja video. Nggak ada minder-mindernya sama sekali. Seakan-akan tidak bersalah. Sampai detik ini tidak ada yang klarifikasi tentang pemalsuan makam, tentang pembelokan sejarah NU. Diam-diam baik, berarti pede melakukan kesalahan. Apalagi kita yang memegang kebenaran, tentu seperti itu acuannya. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan lemah, jangan minder. Kita harus bangkit, saudara-saudara. Memang kalau melawan Habib Dobolowi ini diperlukan mental yang kuat, himmah yang luar biasa. Kalau pemula ya ngeleyop, kalau istilah Jawanya. Itu harus betul-betul wah, luar biasa pokoknya. Jangan sampai kita minder sejengkal pun. Kita harus terus menyuarakan ini loh kebenaran. Ini sesuatu yang harus menjadi pegangan kita semua. Ya, iktibarnya yaitu Habib itu melakukan kesalahan, membelokkan sejarah, suaranya tetap cetar, menggelegar laksana kilat di siang bolong kan itu. Ya kita memegang kebenaran kok ngeleyop. Tidak bisa. Makanya pesan yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman kepada kader perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, ini betul-betul memotivasi kita semua. Kita harus bangkit. Kita semua tahu bagaimana Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dari Banyuwangi ke Bali, terus balik ke Tegal. Ini menyita energi loh, menyita tenaga loh. Kalian mau keliling Nusantara seperti itu? Wah, berat, capek. Kalian belum pernah merasakan bagaimana pantat kita itu tidak terasa. Pantat kita itu hilang gara-gara apa? Kecapean di jalan. Belum lagi konsekuensi di jalan. Wah, ngeri, seumpama dipikir. Ini resiko perjuangan yang luar biasa. Tetapi dengan santainya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menikmati. Ini seharusnya memotivasi kita semua. Kita tidak ada apa-apanya dengan beliau-beliau yang jam terbangnya luar biasa. Kita harus bangkit, kita harus menyatukan tekad bahwa menjaga kesucian nasab baginda Nabi adalah tanggung jawab kita bersama sebagai umat Islam. Menjaga sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga negara yang baik. Menjaga NU adalah tanggung jawab kita semua.
Kita harus bangkit, kita harus bertekad, wala tahinu wala tahzanu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.